Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau membawa persembahan. Persembahan yang hidup. Persembahan yang Tuhan kehendaki. Hati yang menyembah. Hati yang mencari Tuhan. Pada akhirnya nanti banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi nama-Mu? Bukankah aku mengusir setan demi nama-Mu? Dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu? Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kalian. Enyalah dari hadapanku. Demikianlah Kain terhadap adiknya Habil. Ia memberi apa yang tidak Tuhan inginkan. Habil memberi apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Kitab Samuel berkata, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Mari kita bawa yang terbaik. Hanya yang terbaik yang Bapak, Ibu, dan saya miliki kepada Tuhan. Hidup Bapak Ibu, hati Bapak Ibu, cinta Bapak Ibu. Katakan dalam hatimu, katakan dengan mulutmu, dengan segenap akal budimu. Katakan, ungkapkan seberapa cinta Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus. Ekspresikan cinta Bapak Ibu kepada Tuhan. Ekspresikan melalui doa, ucapan syukur,
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika pada pagi hari ini adalah hari terakhir kesempatan Bapak Ibu dan saya untuk menyembah, apa yang hendak Bapak Ibu berikan? Apa yang hendak Bapak Ibu katakan kepada Tuhan? Ekspresikan penyembahan Bapak Ibu di depan Tuhan. Katakan pujian, ucapan syukur. Jika esok kita tidak lagi dapat membuka mata, apa yang hendak Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan pada hari ini? Bapak Ibu yang terkasih, setiap harinya, setiap menit, bahkan setiap detik adalah kesempatan. Pergunakan kesempatan ini Bapak Ibu. Pergunakan waktu ini, momen ini, untuk menyembah Dia. Agar Tuhan hadir dan memperbarui roh dan akal budi kita, agar sukacita kita melimpah. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Roh Kudus hadir dan menjamah Bapak Ibu dan saya, maka sakit penyakit kita pun akan hilang. Mungkin sakit penyakit kita nggak hilang, tapi Dia hadir memberi kekuatan. Dia hadir memberi kemenangan. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Dengarkan apa
yang Roh katakan dan rasakan. Jika pada pagi hari ini ada pundak yang sakit, ada lengan yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Yang batuk disembuhkan, yang batuk percayalah kepada Tuhan dan jangan memberontak terhadap apa yang Dia firmankannya. Percayalah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budimu. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa saudara-saudara kita di India menghadapi tsunami gelombang corona, sehingga untuk dibakarnya pun mayatnya harus antri. Apakah kita siap menghadapi hal seperti itu? Negara ini butuh doa Bapak Ibu. Kota di mana Bapak Ibu tinggal butuh doa Bapak Ibu. Keluarga Bapak Ibu butuh doa kita. Suami atau istri butuh doa kita. Anak-anak kita, orang tua kita butuh doa kita. Jangan berjuang diri pada pagi hari ini. Berserulah, berserulah. Berserulah di depan Tuhan. Memohonlah belas kasihan kepada Tuhan. Berikan kami hati Tuhan seperti hati-Mu. Berikan kami mata seperti mata-Mu. Hampiri Dia Bapak Ibu, hampiri Tuhan selama Ia mau ditemui, selama Ia mau dihampiri.
Hidup ini adalah kesempatan. Pagi hari ini adalah kesempatan. Apakah pada hari ini adalah kesempatan terakhir? Atau masih adakah kesempatan yang lain? Kita nggak tahu, Bapak Ibu. Kita nggak tahu. Pergunakanlah waktu yang ada untuk mencari hadirat Tuhan. Untuk mencari perkenanannya. Selamat pagi, Bapak Surgawi. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Sungguh besar, sungguh mulia, sungguh ajaib Engkau, Tuhan. Berapa lama lagi kita dapat bersembunyi dari kasih Tuhan? Berapa lama lagi kita hendak mengingatkan Tuhan untuk membangun Yerusalem? Yerusalem baru. Mari kita berseru-seru kepada Tuhan. Sampai Ia menjadikan Yerusalem sebagai kemasyhuran di bumi. Memperbaiki tembok-tembok yang hendak roboh. Bapak Ibu yang terkasih, berserulah, berdoalah. Jangan izinkan hatimu hampa. Jangan diizinkan jiwamu kosong.
Berfokuslah kepada satu pribadi, Yesus namanya. Mengalirlah, mengalirlah Roh Kudus. Penuhi kami putra dan putrimu. Mengalirlah. Kami rindu, kami lapar, kami haus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan inginkan kembali berbicara kepada banyak orang sebelum kedatangannya kembali ke bumi ini. Tuhan ingin mencurahkan kasih-Nya yang besar dan tidak terbatas itu. Tuhan butuh Bapak, Ibu, dan saya sebagai media Tuhan untuk berkata-kata dan mendemonstrasikan kasih-Nya dan kuasa-Nya. Tuhan dapat berkata kepada siapa saja dan memakai siapa saja. Bahkan orang jahat sekalipun, seperti yang dialami Saulus. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Bapak Ibu yang terkasih, baiklah pada pagi hari ini, mulai pagi hari ini, kita sujud di hadapan kaki-Nya, sama seperti orang yang hendak mati. Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa Dialah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian dan yang hidup. Allah yang Bapak, Ibu, dan saya sembah adalah Allah yang hidup. Dia pernah mati, namun lihatlah dia hidup sampai selama-lamanya. Dan dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kunci-kunci itu diberikannya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Kunci-kunci itu dipercayakannya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Sungguh besar, sungguh baik Engkau Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah sejak lama, sejak zaman Nabi Yoel, janji pencurahan Roh Kudus berupa baptisan akan dikirimkan kepada manusia. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke dalam semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan pemuda-pemudimu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar, yang mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yohanes Pembaptis dalam khotbahnya berkata dalam kitab Matius 3 ayat 11, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Sebab Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi pembaptisan Yesus datangnya dari Roh Kudus. Membaptis Bapak Ibu dan saya dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa salah satu cara untuk menerima Roh Kudus adalah dengan menumpangkan tangan. Setelah mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 16 berkata, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus.
Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Kisah Para Rasul 9 ayat 17 menuliskan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, pekerjaan Roh Kudus harus ada saksi. Ananias menjadi saksi Saulus. Dan Saulus menjadi saksi untuk Ananias. Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Kita pernah belajar mengenai bahasa lidah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali mereka menunggu-nunggu hamba-hamba Allah menumpangkan tangan untuk menerima baptisan Roh Kudus. Namun sejak Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa melakukan penumpangan tangan adalah hal yang mengandung banyak bahaya, karena adanya transfer spirit juga baik dalam hal yang baik dari si penumpang tangan, maupun hal yang kurang baik dari si penumpang tangan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, alangkah baiknya bila kita bertumbuh terlebih dahulu di dalam iman, yang kemudian membaptis seseorang dengan cara seperti Petrus di rumah Kornelius, di mana Tuhan dengan kemerdekaannya membaptis, membagikan Roh Kudus-Nya kepada semua orang yang Tuhan mau berikan Roh Kudus-Nya. Tuhan hendak memenuhi orang-orang dengan Roh Kudus-Nya. Mereka yang hatinya melekat, mereka yang haus, mereka yang lapar.
izinkan firman-Nya mengalir di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan, mengalirlah di dalam hati kami. Hati yang baru, akal budi yang baru. Perbaharuilah Tuhan roh dan akal budi kami. Perbaharuilah kami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita berjalan mendekat kepada Tuhan. Karena hal itu membuat Bapak, Ibu, dan saya semakin kuat. Ia yang akan memimpin kita ke daerah iman seperti ini. Dan iman kita kepada Kristus akan bertambah. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, begitu banyak peristiwa di dalam Alkitab mengenai baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus atas seseorang yang tidak perlu melalui penumpangan tangan seseorang. Lukas 1 ayat 40 menuliskan, di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kitab Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Demikian Petrus. Ketika Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan saya berdoa pada pagi hari ini, kiranya
pengurapan Roh Kudus turun atas Bapak Ibu dan saya pada pagi hari ini. Dan saya melihat seperti seekor burung merpati ia turun dan mencari orang yang hatinya melekat kepadanya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa asing seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahasa lidah, bahasa asing adalah Roh Kudus yang berkata-kata. Ramaya sikini kita Ramaya sikini kita Izinkan Roh Kudus mengalir. Izinkan Roh Kudus memenuhimu. Terus mengalir. Terus mengalir. Rasakan. Rasakan. Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak macam cara, ada banyak macam situasi di mana tidak diperlukan penumpangan tangan dan orang menerima kepenuhan Roh Kudus. Dan kepenuhan Roh Kudus itu dapat nampak dalam berbagai manifestasinya. Bukan hanya tumbang, bukan hanya tersungkur, bukan hanya berbahasa roh saja. Bukan caranya mendapatkan kepenuhan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah Bapak Ibu menerima hatinya Tuhan. Yang terpenting itu adalah kita menyadari apakah kita sudah berada dalam rencana dan waktu Tuhan. Ingatlah, manifestasi bukan hal yang terpenting.
Ingatlah akan hal ini. Bukan kita yang memulihkan seseorang, tapi Dialah yang mengerjakannya. Sebab segala sesuatu berasal dari Allah. Segala sesuatu hidup oleh kuasa-Nya. Dan segala sesuatu itu untuk kemuliaan-Nya. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Saya merasakan yang tadi kita mulai, ada yang sakit pada bagian pundaknya sudah mengalami kesembuhan. Kesembuhan sudah terjadi, pemulihan sudah terjadi. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, mengalirlah, terus mengalir, terus mengalir. Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Bersalfaatlah. Bagi suami atau istri, orang tua atau anak, saudara atau kerabat, kota dan negara. Bersalfaatlah, berdoalah bagi orang-orang kudus.
Pikulah kuk yang dari Tuhan. Sebab kuk yang dari Tuhan ringan. Bapa, kami bersyukur. Bapa selalu mendengarkan doa-doa kami. Dan Bapa selalu menjawab doa-doa kami. Kami sudah menerimanya pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita hadapi hari ini bersama-sama. Kita hadapi hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Sepanjang hari ini, biarlah kasih-Nya merendam Bapak Ibu dan saya. Biarlah kasih-Nya merendam. Bapak Ibu yang terkasih, bersukacitalah karena kita memiliki Allah, memiliki Bapa yang hidup. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang keluar rumah pada hari ini. Kiranya penyertaan malaikat surga sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, terhindar dari kecelakaan, terhindar dari virus-virus, terhindar dari terus-terus yang jahat, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Hidup Bapak Ibu dan saya aman di dalam Tuhan. Hidup Bapak Ibu dan saya terpelihara di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menerimanya. Mari Bapak Ibu yang sudah menerimanya, kita bersyukur. Dan kita sama-sama katakan amin.